Ada seorang syekh, seorang pakar bertanya kepada lelaki, apakah engkau telah menjulurkan, memasukkan lidahmu ke dalam al-hir? Al-hir misfi atau apemnya perempuan. Apa rasanya dan bagaimana baunya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kajian kali ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Syaqaiqil Atruj fi Raqaiqil Ghunj karyanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tema kali ini akan membahas seputar lidah yang dimasukkan ke dalam al-hir atau apemnya perempuan, apemnya istri, sehingga kemudian yang akan dibahas adalah rasanya dan baunya apem perempuan itu sendiri. Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khabbar, dan mengkhabarkan, memberikan informasi, syekhun, seorang guru sepuh, min jillatil kutabi, dari segolongan kelompoknya para penulis yang terhormat. Qala, syekh berkata, sami'tu, aku mendengar, syekhon, seorang guru sepuh, min abna'id da'wati, guru sepuhnya anak-anak dakwah. Wahwa, sedangkan adapun syekh itu, yaqulu, ia berkata, syekh min abna'id dakwah ini berkata, li Mansurin ibni Ziyadin, kepada Mansur bin Ziyad. Apa isi pernyataannya, perkataannya? Hal adkhalta, apakah engkau telah memasukkan lisanaka, pada lidahmu, fi hirrin, ke dalam misfi, qattu, sama sekali. Ada salah satu syekh dari sekian penulis kitab yang terhormat, ia berkata, saya mendengar syekh, guru sepuhnya anak-anak dakwah, ia pernah berkata kepada Mansur bin Ziyad, apakah kamu pernah memasukkan lidahmu fi hirrin, ke dalam misfi, qattu, sama sekali? Kamu pernah memasukkan lidahmu ke dalam hir, misfi? Qala, lalu Mansur bin Ziyad menjawab, na'am, iya, wallahi, sungguh, laqad adkhaltu, niscaya aku telah memasukkannya. Qultu, lalu aku bertanya, kata aku di sini adalah guru sepuh dari anak-anak dakwah. Fama kana ta'muhu, apa rasanya? Qala li, Mansur bin Ziyad berkata kepadaku, al-muluhatu, asin, tapi asinnya tidak sampai pada level pahit. Qultu, lalu aku berkata, katanya syekh dari anak-anak dakwah, shadaqta, kamu benar. Fama syabbahta raihatahu, kemudian bau dari al-hir misfi, kamu tasbihkan, kamu serupakan dengan baunya apa? Qala, Mansur bin Ziyad menjawab, lam a'rid lidzalik, untuk hal itu saya belum bisa menjelaskan, belum bisa memaparkan, belum bisa mendeskripsikan. Jadi ini kisah terkait dengan pertanyaannya seorang syekh dari anak-anak dakwah yang bertanya kepada Mansur bin Ziyad. Yang pertama yang ditanyakan, apakah Mansur bin Ziyad sudah memasukkan lidahnya ke dalam al-hir misfi? Pertanyaan kedua, terus bagaimana rasanya al-hir? Kemudian pertanyaan yang ketiga, baunya al-hir misfi ditasbihkan dengan baunya apa? Disamakan, diserupakan dengan baunya apa? Ternyata kalau yang ditanya rasanya, jawabnya adalah asin. Ketika ditanya baunya, Mansur bin Ziyad belum berani menjelaskan, memaparkannya. Paham ya? Karena Mansur bin Ziyad belum bisa menyajikan, belum bisa menjelaskan terkait dengan baunya, qultu, lalu aku berkata, kata aku di sini adalah ucapannya syekh dari anak-anak dakwah. Li'annaka, karena sesungguhnya engkau, wahai Mansur bin Ziyad, lam tasta'amil, kamu belum menggunakan
Al-ghazala percumbuan. Rihuhu adapun baunya al-hir misfi. Rihul bahari adalah baunya seperti baunya rempah-rempah atau lada. Illa annan nisa'a, hanya saja sesungguhnya kaum perempuan, kaddarahimi, sama seperti logam-logam dirham, fihil jududu, yang mana pada logam dirham ini ada yang baru, wazaifu, dan ada yang palsu. Walihada sya'ni, dan karena kondisi ini, jahabidatu, para cendekiawan, ya'rifuna, mereka mengerti, minhu, baunya apem, ya baunya al-hir tadi, ma la ya'rifu jahabidatud darahimi, yaitu bau yang tidak diketahui oleh para pakarnya logam dirham bil intiqadi, dengan nada kritik. Makanya para pakar yang betul-betul menguasai dalam urusan al-jima, al-hir misfi, atau al-air master P, ya'rifuna minhu, mereka tahu hal itu. Dan pengetahuan ini adalah pengetahuan yang tidak diketahui oleh para pakar logam dirham, nadanya sebagai bentuk kritik. Ola berkata Ibrahim ibnu Sayyar, Ibrahim bin Sayyar, sami'tu, aku mendengar Aba Syu'aibin ad-Dilal, pada Aba Syu'aib ad-Dilal, yaqulu, Aba Syu'aib ad-Dilal berkata, karena ada Jarir ibnu Ramadan, Jarir bin Ramadan, ya'muruni, ia memerintahkanku, biidkhalil lisani, agar memasukkan lidahku, agar aku memasukkan lidahku, fil hirri, ke dalam misfi, apem. Fakuntu, ada siapa aku, keberadaanku, lil azabati, pada kejombloan, artinya kondisiku ketika itu sedang bujang, wakillati tajribati, dan sedikitnya pengalaman, ataqazzazu min dzalika, di mana kondisiku adalah menghindari atau menjauhi perilaku itu. Falamma kana ba'du, setelah itu, setelah saya ngobrol dan berkomunikasi dengan Aba Syu'aib ad-Dilal, katanya Jarir bin Ramadan, fa'altuhu, aku melakukannya, menjilat-jilat apem atau memasukkan lidah ke dalam apem, ke dalam al-hir. Fa'alimtu, setelah aku praktekkan, aku tahu, annahu kana billahi wa rasulihi a'rafu minni, bahwasannya demi Allah dan juga demi utusannya Allah, keberadaan Jarir bin Ramadan ia lebih tahu daripada aku, katanya Syu'aib ad-Dilal. Qala Ibrahimu, Ibrahim berkata, falam asma' kalaman qattu, aku sama sekali belum pernah mendengar kalaman, ucapan, a'jaba minhu, yang lebih menarik daripada omongannya atau pernyataannya Aba Syu'aib ad-Dilal. Walam a'rif, dan aku belum mengetahui pernyataan seperti pernyataannya Aba Syu'aib ad-Dilal. Qala Ibnu Syahin lirajulin, Ibnu Syahin berkata lirajulin, kepada seorang lelaki, balagoni, telah sampai ni kepadaku, annaka, bahwasannya engkau, rubbama, barangkali, adkhalta, telah memasukkan lisana, lidahmu, fil hirri, ke dalam misfi. Falastu as'aluka, aku tidak akan bertanya kepadamu, an ta'mihi, tentang rasanya apem atau al-hir misfi. Innama as'aluka, hanya saja aku akan bertanya, an raihatihi, bertanya tentang baunya al-hir misfi. Waqad za'ama, sungguh telah menduga, ba'dun nasi, sebagian manusia, anna rihahu, bahwasannya baunya al-hir misfi, rihul bahari atau rihul buhari, baunya sama dengan baunya rempah-rempah atau lada.